Silakan Ibu. Kepada pandangan dari KIS ya? Oh, dari AHF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, kepada yang terhormat narasumber dari Media Berita Jakarta, kepada yang terhormat narasumber dari Lentera Anak Pelangi, dan yang terhormat narasumber dari perwakilan orang tua anak yang hidup dengan HIV, serta Bapak Ibu yang saya hormati dan para pimpinan organisasi perangkat daerah, para pimpinan LSM dan jaringan komunitas, para pimpinan media, serta Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat, Dukungan AIDS Healthcare Foundation atau HAF, dan KPA Provinsi DKI Jakarta. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita bisa bertemu secara luring dalam acara media briefing memperingati Hari Keluarga Nasional dan Hari Anak Nasional 2023. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional dan Hari Anak Nasional, Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta bersama Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat atau YKIS, Dukungan AIDS Healthcare Foundation atau AHF, menyelenggarakan peran serta dan dukungan dari media, organisasi perangkat daerah, dan LSM dalam program penanggulangan HIV/AIDS terkait media briefing tentang keluarga dan anak. Diperlukan upaya mendukung isu anak yang hidup dengan HIV yang merupakan populasi rentan, di mana seharusnya menjadi prioritas untuk mengakhiri epidemi AIDS. Karena hal itu seringkali kurang dipahami atau salah dimengerti, sehingga masih ditemukan pemberitaan yang kurang berimbang. Pemahaman yang benar tentang HIV disertai pelayanan yang baik kepada anak yang terinfeksi HIV dan keluarganya merupakan fakta penting dalam mengeliminasi stigma dan diskriminasi kepada anak yang hidup dengan HIV. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tujuan dari kegiatan hari ini adalah terwujudnya peran media dalam menyampaikan informasi anak yang hidup dengan HIV yang selektif untuk masyarakat. Media menjadi sarana komunikasi, informasi, edukasi dapat berjalan berkesinambungan dan komprehensif, sehingga kematian akibat AIDS dapat ditekan, termasuk mengeliminasi terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap anak yang hidup dengan HIV. Baiklah Bapak dan Ibu, susunan acara kami mulai. Sambutan dari AHF kepada Bapak Nana kami persilakan. Terima kasih. Izin Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Healthcare Foundation. Sangat berterima kasih kepada KIS dan KPA Jakarta atas penyelenggaranya acara media briefing terkait dengan HIV pada anak dan keluarga. Perlu diketahui bahwa AHF adalah Healthcare Foundation, adalah international NGO yang beroperasi di 44 negara di dunia, dan Indonesia adalah salah satu tempat kami membantu program nasional penanggulangan HIV. Kami bekerja di 5 provinsi bersama 8 mitra layanan dan LSM. AHF
Global Indonesia sangat menyadari pentingnya peran media, sehingga media ini kami harapkan tidak saja sensitif, tapi kami harapkan bahwa media akan menjadi channel yang kami untuk mengkomunikasi, memberikan informasi yang tepat terkait dengan HIV, khususnya HIV anak dan keluarga. AHR sendiri bersama dengan Kementerian Sosial mendukung tidak saja dari segi layanan akses kesehatan HIV, tapi juga dukungan psikososial. Anak mungkin bukan orang yang tidak bisa mandiri melakukan akses kesehatan, tidak dibutuhkan dukungan keluarga. Untuk itu informasi yang tepat, informasi yang cukup dan berimbang, saya pikir akan dapat memberikan dampak yang lebih cepat untuk menanggulangan HIV di Indonesia. Saya kira semoga acara ini bisa dimanfaatkan oleh media, sehingga edukasi masyarakat tentang HIV untuk anak dan keluarga jadi lebih banyak. Itu sebenarnya upaya-upaya itu harus dilakukan. Agar tidak kita masih terus menambah mensuplai informasi yang cukup buat masyarakat, sehingga paparan informasi tentang masalah HIV akan lebih banyak lagi dan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Demikian mungkin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama dan acara, atas kehadiran semua teman-teman jurnalis dan NGO serta OPD. Semoga acara ini sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saatnya untuk keynote speaker Kepala Biro Kesehatan Sosial, Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sektor Provinsi DKI Jakarta yang akan diwakili oleh Kepala Bagian Analis Kebijakan Ahli Media Koordinator Urusan Kesehatan Ibu Dr. Mariana MSI. Waktu dipersilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf dulu dari Ibu Asisten Kesra Sekda Pemprov DKI Jakarta yang seyogianya beliau menjadwalkan sampai kemarin masih beliau, karena beliau minta dibuatkan keynote speech-nya. Namun hari ini ada kegiatan Ibu PJ Gubernur sebagai Ketua PKK DKI Jakarta dengan Bapak bertemu dengan 5.000 kader PKK, tentunya didampingi oleh Ibu Asisten Kesra dan Bapak Kepala Biro. Jadi permohonan maaf beliau kami sampaikan. Tapi insya Allah tanpa mengurangi makna kegiatan kita yang pada hari ini yang luar biasa, tentunya dengan banyak yang terlibat dan alhamdulillah dan banyak yang memberikan perhatian yang juga cukup luar biasa, terutama di jalan-jalan nih, terkait tentang bagaimana media sosial terlibat di dalam mendukung komunikasi informasi terkait HIV. Karena kenapa? Saya tadi bicara tentang hal itu, saya ngobrol tadi dengan Pak Biro. Miskomunikasi masih sering terjadi, apalagi di media. Persepsi itu selalu berbeda menangkap informasi, sehingga bagaimana kecerdasan edukasi buat masyarakat kita tentang informasi yang diberikan oleh media itu harusnya betul-betul perlu menjadi perhatian. Baik Bapak Ibu, mungkin izin saya mewakili dan saya akan mencoba membacakan keynote speaker Asisten Kesra selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 KPAP DKI Jakarta. Dalam tema hari ini, media briefing memperingati Hari Keluarga Nasional dan Hari Anak Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat narasumber kita dari Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta, Media Berita Jakarta, LSM Lentera Anak Pelangi, dan perwakilan orang tua anak yang hidup dengan HIV, serta Bapak Ibu peserta yang kami hormati, para pemimpin organisasi perangkat daerah, para pemimpin LSM dan jaringan komunitas, para pimpinan media, serta Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat dan dukungan AIDS Healthcare Foundation, Bapak Nana ya, berarti alhamdulillah, dan tentunya khusus Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji,
syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah banyak memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita dan diberi nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat bersama-sama bergabung bersama tentunya dalam acara media briefing memperingati Hari Keluarga Nasional dan Hari Anak Nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, anak adalah potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis. Anak juga mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh. Dinas Kesehatan DKI Jakarta pada tahun 2022 telah melakukan sebanyak 428.508 tes HIV. Sementara data KD DKI sampai Maret 2023 telah menemukan sebanyak 79.628 kasus HIV, di mana target 95% pertama tercapai, dan sebanyak 72.442 sudah pernah mendapatkan pengobatan ARV ya, tetapi yang teratur di non-ARV itu atau disebut juga dengan on-ARV ARV ya, sejumlah 33.590 ODA. Dari target 95%, kedua ini baru tercapai 51%. Sedangkan yang viral load-nya yang sudah tersupresi sebanyak 27.956 ODA, di mana target 95% ketiga sudah tercapai 42%. Di DKI Jakarta sendiri terdapat 202 fasilitas pemeriksaan HIV, 149 fasilitas perawatan dukungan dan pengobatan yang tersebar di rumah sakit, puskesmas, dan klinik swasta dan rutan. Untuk pemeriksaan vital ada 36 dan HIV ya ada 1 buah di rumah sakit Darmais. Dari 237 bumil ya ibu hamil dengan HIV, maka ada 180 diantaranya sudah mendapat pengobatan ARV. Hasil tes IUD terhadap 180 bumil tersebut menemukan 9 bayi terinfeksi HIV. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang kita tahu diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang penanggulangan HIV, yaitu di mana pada pasal 6 ayat 1 mencantumkan bahwa upaya penanggulangan HIV/AIDS diselenggarakan berdasarkan prinsip kemitraan yang salah satunya adalah dengan pelibatan pelaku industri media dalam peningkatan ketahanan keluarga yang mencegah penularan HIV dan AIDS serta tidak melakukan stigma ya, dan bersikap diskriminatif terhadap anak yang hidup dengan HIV. Diperlukan upaya mendukung isu anak yang hidup dengan HIV yang merupakan populasi rentan, di mana seharusnya menjadi prioritas untuk mengakhiri epidemi AIDS. Karena ini seringkali kurang dipahami atau disalah mengertikan, sehingga masih ditemukan pemberitaan yang kurang berimbang. Sehingga pemahaman yang benar tentang HIV tentunya harus disertai layanan yang baik kepada anak yang terinfeksi HIV dan keluarganya, yang merupakan fakta penting dalam mengeliminasi stigma dan diskriminasi. Tentunya melalui kegiatan hari ini, media briefing ini diperlukan kecerdasan media sosial menuju generasi emas dengan melakukan prioritas dan strategi intervensi yang bekerja sama dengan berbagai stakeholder, LSM dan media untuk mencapai tujuan bahwa setiap anak mempunyai hak pendapat untuk hak mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan dan lainnya. Baik Bapak Ibu sekalian, atas nama Asisten Kesejahteraan Rakyat selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 KPAP DKI Jakarta dalam rangka
memperingati Hari Keluarga Nasional dan Hari Anak Nasional dengan tema Anak Terlindungi, Indonesia Maju. Saya menyampaikan, mari kita bersama-sama mengupayakan aksi berbagi peran tentunya untuk terlibat yang bersama-sama menghadapi berbagai tantangan dan terus meningkatkan layanan HIV kepada anak, sehingga anak dengan HIV terlindungi, dapat tumbuh dan berkembang secara optimal menjadi generasi gemilang di masa depan, serta mendorong keluarga ikut mengambil peran aktif utamanya dalam memberikan perlindungan. Demikian yang dapat kami sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Media briefing memperingati Hari Keluarga Nasional dan Hari Anak Nasional secara resmi saya buka dengan harapan acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, memperoleh hasil yang maksimal dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simbolis pemberian kaos kegiatan kepada Ibu Dr. Mariana MSI. Izin Ibu silakan ke depan bersama Bapak Iwan. Siap Ibu. Ibu izin mengambil tengah Pak Iwan dari sini ya. Di sini Ibu. Maaf Pak Nana boleh didampingi. Agak ke tengah Ibu izin. Kita tetap bersamaan menggunakan, jadi kita bisa kembali. Terima kasih banyak. Kita buka dulu ya, kita lihat dulu depannya apa. Silakan. Dimohon kepada peserta untuk memakai kaos yang sudah diberikan panitia, karena setelah ini kita akan berfoto bersama dengan Ibu. Terima kasih. Ini Bapak dibantu. Yang XXL. Silakan peserta menghadap ke depan. Bukan juga. Boleh yang laki-laki di depan sambil foto juga boleh, Ibu. Yang merasa milenial ya. Saya Gen Z, Bu. Oke, siap-siap ya, semua 3-0, tangannya seperti ini ya. Oke, 1, 2, 3, 3-0. Oke, satu lagi, gayanya bebas terserah. Kasih blitz. Masa? Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, malu ya. Hari Keluarga Nasional dan Hari Anak Nasional, sehingga anak kita betul-betul terlindungi khususnya dari media. Demikian barangkali dari kami. Terima kasih. Penularan terbanyaknya dari mana? Terinfeksi itu dari mana? Kalau dilihat dari trennya, pastinya bagaimana perilaku tidak hidup sehat ya. Ya, itu intinya, perilaku tidak hidup sehat. Nah, mari kita galakkan bagaimana budaya perilaku hidup sehat. Mungkin kalau disebutkan lagi kan tidak ada Iya. yang marak Mungkin kalau dari yang saya sampaikan barusan yang di acara pembukaan bahwa di Dinas Kesehatan pada tahun 2022 yang telah melakukan sebanyak 428.508 tes HIV. Sementara data KD DKI sampai Maret 2023 telah menemukan sebanyak 79.628 kasus HIV.
Ya, kemudian itu targetnya sudah terpenuhi, tercapai 95%. Dan sebanyak 72.442 sudah pernah mendapatkan pengobatan ya ERV. Tetapi yang teratur minum ERV itu atau on ERV sejumlah 33.590 ODA. Ini target 95%, kedua baru tercapai 51%. Nah, sedangkan yang viral load-nya yang sudah tersupresi sebanyak 27.956 ODA, di mana targetnya 95% ketiga sudah tercapai 42%. Bu, Mungkin itu setiap tahunnya datanya. ada pertambahan sih Bu? Pertambahan tetap ada, tapi inilah yang kita akan lakukan bersama-sama dengan mitra kerja ya untuk bagaimana menekan laju pertambahan dari korban HIV/AIDS tersebut. Nah, ini harapannya karena ini temanya media, di sini kita harapkan media sosial juga membantu mengedukasi masyarakat kita untuk tadi bagaimana membudayakan perilaku hidup sehat. Bu, tadi kan disebutkan ada sekitar 200 ibu hamil yang juga terdeteksi. Itu tuh datanya per bulan apa ya Bu ya? Ini tadi per 2022 ya kalau tidak salah. Ini dia. Nanti semua data soalnya itu per 22 ya? Sabar, karena nanti salah satu narasumber kita adalah dari Dinas Kesehatan yang akan begitu menyampaikan banyak informasi yang memang perlu diketahui oleh media, sehingga media juga bisa membantu tentunya Pemprov DKI Jakarta untuk tadi yang paling penting bagaimana membudayakan perilaku hidup sehat. Oke, gitu ya Pak ya. Terima kasih banyak. Saya kebetulan juga sebagai Kepala Subkoordinator Bagian Kesehatan Biro Kesosekda Pemprov DKI Jakarta. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih semuanya, sehat semuanya ya. Yang udah bicara tentang HIV/AIDS. Nah, saat ini kita mau banyak diskusi apa yang harus kita lakukan, strategi inovasi apa ya dengan harus melakukan penanggulangan HIV, promosi pencegahan ya terkait tadi yang 3 tuh ya kan, jiwa pertama, kedua dan 3 apa yang harus kita lakukan. Masih nggak fokus saya loh. Ya, kita diskusinya sambil ini ya biar lebih santai, nggak bosan. Oke, ya jadi kita perlu tahu apa yang akan kita lakukan ke depannya seperti apa. Kenapa kita melibatkan media? Karena dalam kolaborasi penanggulangan HIV kita akan melibatkan namanya pentahelix, dan di dalam pentahelix itu ada yang namanya media. Ya, media adalah sarana yang paling luas yang memudahkan kita memberikan informasi. Oke, supaya tidak lama. Yang pertama ada dari Dinas Kesehatan akan bicara tentang kebijakan. Kita akan tahu situasi HIV saat ini seperti apa. Walaupun tadi Ibu Mariana sudah menyampaikan, ini akan bisa diskusikan secara detail ya. Program dukungan pada anak seperti apa, penanganan kasus HIV pada anak, obat ARV, apakah obat ARV sama yang obat dewasa seperti apa, itu yang perlu kita diskusikan, dan hambatan tantangan terkait anak HIV dan strategi dari dinas ya, strategi inovasi mencapai fast track seperti apa. Dokter Tia dipersilakan. Terima kasih Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya berdiri. Saya soalnya kalau dulu kelihatan pendeknya, jadi saya berdiri agak sedikit ya. Mohon izin saya Dr. Dewi Tias, biasa dipanggil tadi ya. Saya berusaha di Dinas Kesehatan Jakarta Selatan. Kali ini saya mewakili Dinas Kesehatan. Mohon izin sekali-kali Dinas Kesehatan sekali lagi kedatangan tamu dari BPIS. Maka tidak bisa hadir di sini, maka saya menggantikan teman-teman dari Dinas Kesehatan. Gitu. Kali ini kita akan membahas sedikit. Tadi sebenarnya Bu Mariana sudah sampaikan banyak tentang tujuan pengendalian HIV. Tadi mungkin teman-teman pengen lihat 3-0 ini apa ya? 3-0 ini kita pengen banget tujuan kita dalam penanggulangan HIV ini tahun 2030 kita punya 3-0. Zero yang pertama, zero new infeksi. Jadi kita harapkan tidak ada infeksi baru. Jadi yang udah terinfeksi yang udah kita rawat bersama, tapi yang baru tidak ada diupayakan. Yang kedua adalah zero yang kedua adalah tidak ada kematian akibat AIDS. Jadi HIV itu nama virus, AIDS itu adalah kumpulan gejala yang disebabkan oleh si virus HIV ini. Jadi yang kedua yang menyebabkan kematian
virus HIV-nya, tapi penyakit saat HIV itu masuk daya tahan tubuh seseorang jadi turun, kemudian dia mulai kena dampak, kena sakit macam-macam. Bisa kena TB, dia ketemu orang batuk pilek sedikit, dia batuk pilek, dia makan salah sedikit, dia diare gitu. Paling sering yang menyebabkan kematian adalah dari TB-nya atau bisa dari infeksi otaknya gitu. Jadi bukan dari HIV-nya sendiri sebenarnya. Terus yang ketiga adalah zero diskriminasi. Nah ini yang kita butuh banget bantu lingkungan media, gimana caranya supaya orang-orang ini lebih tahu HIV itu apa, sehingga bisa melindungi keluarganya, dirinya dan keluarganya dari HIV itu gitu. Dan meminimalkan, jadi kalau sekarang sih pemeriksaan HIV itu udah ada di semua puskesmas kecamatan DKI, RSUD juga semua sudah ada, bahkan beberapa rumah sakit swasta, rumah sakit swasta juga udah ada. Jadi semudah itu untuk melakukan pemeriksaan. Jadi jika merasa berisiko silahkan periksa. Gitu. Oke. Sekarang kita tadi beberapa tentang kebijakan secara umum sudah dibahas oleh Ibu Mariana. Memang kita punya Permenkes yang terbaru tentang HIV ini, Permenkes nomor 23 tahun 2022. Ini baru launching tahun kemarin, jadi banyak sekali penyesuaian-penyesuaian dan lebih banyak yang di inovasi-inovasi terbaru sudah masuk di Permenkes ini. Nanti mungkin kita bahas sedikit tentang itu ya. Sekarang kita lihat tantangan dalam triple eliminasi. Kenapa sih 3 infeksi ini yang kita jaga? Karena 3 infeksi ini yang bisa menular dari ibu kepada bayinya. Kalau kita lihat masa iya anak-anak ada yang kena HIV? Karena kebanyakan orang taunya HIV itu dari apa? Ya kita tahu dulu. Dari hubungan seksual, kira-kira anak-anak mau hubungan seksual sama siapa gitu ya? Gak ada. Jadi pertama itu dari hubungan seksual betul, tapi kalau anak paling banyak adalah dari tertular dari ibunya. Gitu. Karena yang kontak sama anak yang nyambung jalannya dalam kehamilan adalah ibunya. Tapi nggak semuanya ibu HIV positif, anaknya HIV positif. Gitu. Ada gimana cara kita ngejaganya? Nah dari sini kita lihat. Jadi kita lihat gimana caranya seorang anak-anak ini kita lindungi. Slide berikutnya, kita tahu. Nah ini jadi perlindungan anak sendiri kita mungkin teman-teman juga sudah tahu lagi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini di pasal 45 kita menjaga kesehatan anak dan merawatnya anak sejak dalam kandungan. Jadi sekarang semua ibu hamil wajib diperiksakan untuk HIV, sifilis, sama hepatitis ini yang kita bilang triple eliminasi. Nah 3 ini kita periksakan. Kenapa sih ibu hamil diperiksa? Kalau bisa pas trimester 1 pas begitu datang ke rumah langsung kita periksa supaya kita punya waktu gimana caranya menjaga supaya bayinya nggak ketularan. Jadi tadi sampaikan juga kalau misalnya minum ARV, antiretroviral dia itu untuk mencegah penyebaran perkembangbiakan dari virusnya gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman juga udah tahu kalau HIV ini belum bisa disembuhkan, tapi kita bisa jaga gitu supaya dia virusnya nggak berkembang, jadi dia tetap sehat terus tetap produktif terus. Nah ini kita jaga dari ibu hamilnya minum itu 6 bulan. Diharapkan virusnya sudah tidak terdeteksi dalam alat, tersupresi sekali sehingga tidak menularkan kepada anaknya, tidak menularkan kepada pasangannya juga gitu. Terus kemudian yang pasal 46 disampaikan bahwa mewajibkan negara mengusahakan anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup atau yang menimbulkan kesehatan. Ini salah satu upaya yang tadi juga. Tapi kalau Pemprov DKI Jakarta selangkah lebih maju. Kita periksa ibu hamil ya, tapi bukan kita sekarang periksa calon pengantinnya juga. Gitu. Jadi selama semua kita periksa yang ini supaya kalau bisa bahkan dia melindungi untuk pasangannya juga. Kalau ini kan melindungi bayinya. Jadi kalau dari ibu hamil, kalau misalnya teman-teman yang mau nikah yang diperiksa, kita jaga jangan sampai dia menularkan kepada pasangannya. Gitu. Saya berikutnya. Nah ini Permenkes nomor 52 tahun 2017 menyampaikan untuk utamanya ke eliminasi penularan HIV dari HIV dan hepatitis dari ibu ke anak. Jadi memang targetnya adalah kurang dari 50 anak per 100.000 kelahiran hidup gitu ya. Di program ini kita punya strategi 5 strategi, yaitu peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi ibu dan anak sesuai dengan standar. Kemudian meningkatkan peran dari fasilitas kesehatan dalam penata laksanaan yang diperlukan dalam eliminasi penularan. Kemudian yang ketiga meningkatkan penyediaan sumber daya di bidang kesehatan. Jadi tenaga kesehatannya juga, logistiknya
juga pemeriksaannya, obatnya, reagen-reagennya gitu ya. Yang keempat, peningkatan jejaring kerja dan kemitraan serta kerjasama lintas program dan lintas sektor. Dan yang kelima adalah peningkatan peran serta masyarakat. Slide berikutnya, nah ini tujuan dan kebijakan untuk pencegahan penularan HIV, sifilis dan hepatitis dari ibu ke anak. Kita punya pencegahan yang pertama adalah pencegahan penularan HIV kepada ibu dan ibu kepada anak, kemudian peningkatan kelangsungan hidup dan kualitas hidup ibu dengan HIV. Yang ketiga, peningkatan kelangsungan hidup dan kualitas hidup ibu dengan HIV, sifilis dan hepatitis. Yang keempat, meningkatkan kemampuan profesional pelaksana pelayanan kesehatan dan manajemen. Kemudian meningkatkan segala bentuk, menghilangkan segala bentuk stigma dan diskriminasi yang berbasis penyakit. Kebijakannya udah banyak yang kita keluarkan ya, kemudian dari ini merupakan program nasional juga dalam penanggulangan HIV, sifilis dan hepatitis, kemudian terintegrasi dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, kesehatan remaja, dan melibatkan berbagai jejaring. Sekarang bahkan kita punya kerjasama biro KSD, jadi kita kerjasama dengan dinas pendidikan. Dinas pendidikan memberikan edukasi kesehatan reproduksi bahkan untuk dari SD, SMP dan SMA. Jadi mulai dari SD disesuaikan dengan usianya. Kalau SD itu mungkin lebih kenal mungkin kesembuhan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, terus bagaimana kesehatan reproduksi yang secara sehatnya gimana. Di SMP baru mulai ngomongin soal infeksi menular seksual, di SMA lebih pencegahannya lebih ketat lagi gitu. Jadi kita kerjasama sama dinas pendidikan juga mengedukasi adik-adik kita yang di sekolah dasar, SMP dan SMA juga untuk mengetahui sehatnya itu kesehatan reproduksi seperti apa. Kemudian yang ketiga, setiap perempuan yang datang di pelayanan KIA mendapatkan informasi tentang pencegahan penularan dari ibu ke anak. Kemudian kita memeriksakan tadi yang saya sampaikan, pemeriksaan ibu hamil 1 kali minimal pada kunjungan pertamanya di trimester pertama. Kemudian di sini juga menyampaikan kalau misalnya anaknya belum mampu soal rujuk gitu ya, nanti kita lihat rujukannya. Kemudian pola pelaksanaan yang positif dan perencanaan logistik secara bertahap. Saya berikutnya. Oke, ini targetnya. Kita punya 4 prom, namanya 4 prom dalam pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Yang pertama adalah mencegah orang-orang wanita usia reproduksi untuk tertular HIV. Jadi jangan sampai nih orang-orang yang perempuan usia produktif ini, kenapa nih kita cegah supaya nantinya dia nggak mulai ke anaknya. Kalau misalnya pertama tuh kita cegah perempuan ini. Yang kedua, kalau misalnya dia udah positif ibu hamil, kita mencegah supaya dia hamilnya direncanakan. Jadi tadi saya sampaikan kalau misalnya virusnya udah tidak terdeteksi oleh alat, supresif sekali, itu dia boleh berenang, boleh punya anak, boleh merencanakan kehamilan. Jadi supaya tidak mengeluarkan itu kita harus minum obat dulu supaya virusnya tersupresi baru boleh hamil. Tapi kalau masih ibu hamil ya kita cegah yang tiganya. Kita cegah jangan sampai dia menularkan kepada bayinya. Gitu. Nah, kalau yang keempat adalah tugas kita semua untuk memberikan dukungan psikologi, sosial juga termasuk optimalnya layanan kesehatan kepada para ibu dan para bayi dengan HIV positif ini supaya sehat-sehat terus gitu ya, supaya bisa berfungsi dengan baik, bisa berkehidupan dengan baik gitu ya. Nah ini yang pertama kita lakukan screening pada semua ibu hamil. Ini kita lakukan Pemprov DKI yang melakukan dengan pemeriksaan calon pengantin. Kemudian yang kedua ada setiap ibu hamil dites, ini program nasional. Kemudian yang ketiga, setiap ibu hamil yang positif mendapatkan pelayanan sesuai standar. Nanti kita lihat rujukannya di mana, siapa yang menangani. Kemudian yang keempat adalah setiap persalinan, memang paling besar perbangannya kemungkinan dari saat persalinan juga besar. Jadi kemudian kita pastikan pelayanan sesuai standar. Kemudian yang bayinya yang lahir ini, meskipun kita tahu ini ibunya sudah tersupresi lah, kemungkinan kecil, tapi bayinya tetap kita berikan obat pencegahan. Jadi untuk HIV-nya kita pakai profilaksis pasca pacaran, yaitu diberikan obatnya selama 6 minggu. Kalau hepatitis kita pakai imunoglobulin, vaksinnya nambah, bukan cuma kan ada kalau misalnya secara undang-undang kita pakai hepatitis B0, tapi
Tapi kalau misalnya ibunya positif, ada vaksin yang ditambah, pembersihan dari siklus juga itu ada obat sendiri. Kemudian batas eliminasi pengolahan yang tujuan kita adalah kurang dari 50 kasus per 1000 kelahiran kita. Dan berikutnya, ini tadi disampaikan juga sama Bu Mariana kalau kita sudah punya banyak sekali layanan kesehatan mulai dari pemerintah, BUMN dan Kementerian Kesehatan, swasta, TNI Polri, bahkan untuk pelayanan intensif care unit juga ada. Kita juga untuk pembiayaannya. Pembiayaan kalau untuk obat-obatannya HIV sendiri itu gratis dari Kementerian Kesehatan. Untuk reagen pemeriksaannya juga gratis. Jadi memang alhamdulillah semua disupport dari Kementerian Kesehatan untuk pemeriksaan dan untuk pengobatan. Slide berikutnya. Nah ini rujukannya. Kalau misalnya ibu FKTP, kalau di puskesmas, fasilitas kesehatan tingkat pertama ya, yang kita kalau misalnya ibunya datang terus kemudian positif, bisa dirujuk dari poli, biasanya datangnya poli KIA, poli kesehatan ibu dan anak ibu hamil, biasanya datangnya ke situ dulu. Nah, melakukan pemeriksaan kehamilan, kalau dia dicek dulu 3 penyakitnya, kalau ada salah satu positif dirujuk. Nah, kalau misalnya untuk HIV kita punya layanan yang PDP, pelayanan dukungan dan pengobatan untuk HIV positif. Kemudian kalau sifilis kita layanan veksinal seksual. Kalau misalnya hepatitis B biasanya ada pelaksanaan khusus. Kalau misalnya usia 28 itu nanti kita akan memberikan ibunya obat tenofovir dan bayinya dapat HBI. Saya berikutnya, kalau di rumah sakit agak beda nih. Kalau rumah sakit dipegangnya sama spesialis berarti ya. Kalau ada spesialis penyakit dalam yang pegang untuk HIV sama IMS, kalau sifilis biasanya ke polikulit dan berikutnya. Nah ini tadi sudah disampaikan juga di data dari 2022 kita punya 9 ibu hamil. Kita sudah upayakan bagaimana kita jaga ibunya, kita jaga bayinya, tetapi kemungkinan misi itu tetap ada. Kita punya 9 ibu hamil, 9 bayi yang lahir dari ibu HIV positif, HIV-nya positif. Terus kemudian, nah ini yang saya sampaikan tadi tentang pemeriksaan calon pengantin. Ini yang beda nih mungkin dari tempat lain. Kegiatan ini diawali sebetulnya di Puskesmas Cilandak waktu itu 2015. Kita memeriksakan datang ke KUH, kita periksa catennya. Alhamdulillah didukung oleh Gubernur dengan mengeluarkan Pergub nomor 185 tahun 2017. Sekarang, jadi kalau misalnya orang mau nikah ke kantor kelurahan, ke PTSP gitu ya, diminta dulu namanya surat orang dengan surat layak sertifikat layak kawin atau layak nikah. Nah ternyata dari hasil yang kita periksa di tahun kalau kita lihat ada penurunan sedikit ya dari tahun 2021 ke tahun 2022. Jadi catat yang positifnya berkurang. Kalau misalnya tahun 2022 catat positifnya sebesar 0,3%. Dan kalau kita lihat ini populasi umum gitu ya, alhamdulillah kita bisa menjadi segini, berarti paling tidak akan ada banyak anak yang diselamatkan dari program ini. Terus dari sifilis juga terjadi 0,23%, dan kemudian dari hepatitis ditemukan 1,12% yang positif. Nah ini tantangan pelaksanaan remote eliminasi ini. Yang pertama, masih banyak fasilitas yang memberikan pelayanan ANC tapi tidak melakukan pemeriksaan HIV juga. Terus kemudian kita perlu menjaga kompetensi tenaga kesehatan untuk melakukan tes dan tindak lanjut sesuai standar dan paham alur rujukan. Jadi kalau misalnya bidan praktek swasta gitu yang biasanya didatengin sampai ibu hamil ini tidak punya pemeriksaan, wajib merujuk ke puskesmas kecamatan, karena semua puskesmas kecamatan di DKI ini udah bisa melakukan pemeriksaan HIV, sifilis dan hepatitis. Gitu, maka kita lakukan kerjasama dengan organisasi profesi. Kita juga membuat komitmen bersama manajemen fasilitas kesehatan. Kemudian kita juga memberikan pelatihan tentang dan pengetahuan tentang alur tes dan tata laksana. Ini juga dibantu dari Kementerian Kesehatan juga. Kemudian untuk kontinuitas pembiayaan dan logistik pemeriksaan pengobatan, ini kita melakukan pengaturan untuk rujukan spesimen dan rujukan pasien. Kalau dulu untuk pemeriksaan pilot ini
beberapa tadi saya 36 pelayanan, jadi harus datang sama pasiennya gitu ya. Kadang-kadang jadi membutuhkan 2 hari untuk periksa ke dokter ya, terus sama darah dia. Kalau sekarang enggak. Jadi tempat yang sama darahnya diambil, kemudian darahnya yang jalan. Kita namanya itu jet transporter. Jadi kita punya di Jakarta sendiri punya inovasi untuk membawa spesimennya, membawa darahnya dari tempat layanan kesehatannya untuk dibawa ke laboratorium rujukan. Jadi pasiennya nggak usah capek-capek ulang kali. Terus kemudian kita melakukan komitmen bersama dengan pusat dan daerah untuk menjamin keberlangsungan logistik secara untuk reagennya juga, untuk obat-obatannya juga. Kemudian perencanaan pengadaan diharapkan lebih baik dan tetap lanjut untuk KIE, komunikasi dan edukasi untuk pendampingan ibu hamil. Di sini yang besar sekali peran dari media untuk menyampaikan hal-hal yang benar, tadi kata Ibu Mariana, hal-hal yang benar tentang penyakit ini diharapkan jadi lebih waspada, lebih tahu gitu lebih sana. Kemudian kalau misalnya semua ibu hamil yang positif patuh pada rencana pengobatan, ini kita dengan bantuan media juga. Kemudian kita dalam sistem pencatatan laporan kita masih menuju satu sehat ya. Jadi untuk HIV punya pencatatan sendiri, hepatitis punya pencatatan sendiri, kita harapkan ke depan itu akan integrasi bersama-sama. Jadi untuk teknologisnya kita harapkan melaksanakan program triple eliminasi yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat menjadi salah satu faktor yang berkontribusi dalam penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Kemudian seluruh vaskes dan pimpinan fasilitas kesehatan yang melakukan pengelolaan ibu hamil perlu berkomitmen untuk mendukung tercapainya eliminasi penularan HIV, sifilis dan hepatitis B dari seluruh keluarga. Kemudian yang ketiga, perbaikan perencanaan dan jaminan ketersediaan logistik yang tepat dengan melakukan terobosan integrasi sistem pelaporan dari pusat dan daerah. Ini yang sudah diupayakan bersama untuk sehat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus berupaya meningkatkan utilisasi layanan triple eliminasi melalui koordinasi dan kolaborasi dengan semua kepala daerah. Ini upaya kita bersama untuk meningkatkan penanggulangan dan pencegahan penularan HIV dari ibu hamil, sehingga diharapkan anak Indonesia menjadi anak yang terlindungi dan Indonesia akan melakukan. Oke, itu saja dari saya. Teman-teman, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dong. Kita lanjut lagi ya narasumbernya. Habis itu nanti kita banyak diskusi. Nah, tadi kita sudah mendengarkan dari sisi pemerintah apa saja yang sudah dilakukan. Nah, sekarang kita mau mendengar dari sisi media. Kita memilih salah satu dari DKI Jakarta, ya, karena di DKI Jakarta ada Diskon Infotik. Nah, di dalamnya ada berita Jakarta. Kita pengen tahu berita Jakarta apa sih yang sudah dilakukan, ya, memberikan informasi terkait dengan penanggulangan HIV khususnya untuk anak. Apa saja yang sudah dilakukan? Pak Parenti, persilahkan. Sebelumnya terima kasih kesempatan dari Dinas Jakarta mewakili Dinas Kominfo dari Jakarta dengan sumber pada acara rekan media semua. Mungkin kalau berbicara tentang bahagia tentunya dari sisi para media, saya kayaknya sudah orang yang sudah paham tentang media itu sendiri. Baik, mungkin sambil menunggu Pak Farhan. Kalau berbicara tentang HIV AIDS ini, kita nggak akan terlepas dari stigma baik itu sekali. Kesannya negatif. Tapi memang kalau kita berbicara lebih dalam lagi, ini berbicara fokus tentang masalah kita benar-benar bersama tentang bagaimana upaya dari semua pihak. Kita bagaimana menolong ibu dan sosialisasi terus dari bangsa Indonesia ini agar bisa tetap menjalani hidupnya dengan baik dan juga mengurangi melalui
Nah, laporannya sudah ada. Izin saya perkenalkan dulu kita Jakarta saya. Kalau kita berbicara tentang peran media menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1919, itu kan fungsinya adalah untuk menginformasikan, mendidik, menghibur dan melakukan pengawasan sosial, pengawasan kegiatan publik dan pengawasan. Nah, kalau kita Jakarta itu sendiri, saya tanya, kita ini adalah pelayanan informasi publik dari pemerintah provinsi DKI Jakarta melalui dinas kominfo. Dan informasinya itu mengenai perkembangan Jakarta, maupun Jakarta, Pemprov DKI Jakarta, DPRD, dan juga BPD. Jadi memang kita dari peran sebagai media, kita menuju lagi sebagai media pemerintah. Ini mungkin sudah ada salah batasannya. Yang misalnya kalau media masa pada umumnya, statement keluar dari narasumber terkait itu bisa langsung diberikan seluruh berdasarkan kami memang harus beberapa kali validasi dulu, apalagi isunya isu sensitif hal ini. Nah, untuk Berita Jakarta sendiri boleh langsung ke slide 7. Berita Jakarta sendiri sejak pemerintahan yang lalu itu memang cukup rutin untuk memberitakan terkait isu-isu HIV, diskusi seperti hari ini, terus juga update kasus perkembangan. Jadi memang dari segi pemberitaan kita terus intens mengawal isu ini memang juga memang ada permintaan dari lembaga terkait. Itu kita kan sangat terbuka untuk memberitakannya, tapi kita juga memberikan edukasi. Sejauh ini memang Berita Jakarta itu masih dalam pemberitaan di dalam edukasi dan menginformasikan terkait isu HIV. Namun kalau Berita Jakarta tadi disebutkan dinas kominfo sebenarnya untuk media edukasi ini tidak cuma pada Berita Jakarta. Yang kita ketahui bersama punya kalau yang mungkin teman-teman lebih mengenal medsos di Instagram itu sama di DKI Jakarta ya. DKI Jakarta yang menurut followersnya sudah lebih besar daripada Instagramnya Berita Jakarta. Nah, itu karena memang tim kominfo khususnya di bawah komunitas publik itu saya untuk mengelola sosial media jadi semua isu yang memang strategik dan sedang hot itu bisa diposting melalui media sosial tersebut. Dan ada lagi juga memang pengelolaan media yang bisa dilakukan itu melalui luar ruangan juga. Dan beberapa aset dari Pemprov juga dikelola terus menerus. Kita mungkin bisa langsung masuk pada saya masih akan terus membahas tentang bagaimana data kalau di media itu. Kalau untuk informasi edukasi kan kita ketahui bersama KPHP DKI Jakarta atau dari pusat itu sedang intens berhubungan dengan media untuk mengundang pada diskusi terkait ini. Namun kita mesti bisa melihat lagi apa datanya. Nah, kalau kita lihat media pemerintah itu memang dari segi exposure itu sangat terbatas memang. Kita lihat saja media massa yang nasional, media pemerintahan yang nasional. Antara ya kita bersama. Itu saya cek di grafik secara country aja secara nasional saja itu tidak ada di bawah 100. Ya di bawah 100. Apalagi kalau di Jakarta ya bisa di Google sendiri lah. Compare tuh, dan saya mungkin Bapak.com sekitar ranking mungkin jalannya jadi sangat jauh. Nah itu dari segi exposure hambatannya ada di situ. Kemudian kalau dari apakah cuma menjadi hambatan di media kita saja tidak di media nasional, media massa secara umum? Saya rasa juga hambatannya adalah satu stigmatisasi ini sehingga itu menjadikan pemberitaan yang sensitif
dua mungkin juga kurang seksi. Kita lihat hari ini apa sih isu dominan yang ada di media, apalagi sudah ketika dikali. Jadi sebenarnya perlu namanya partisipasi aktif itu dari KPAP, dari lembaga terkait, dari dinas kesehatan, dari Kementerian Jakarta dan dinas kominfo juga dalam Jakarta untuk lebih fokus dan mengutamakan prioritas pada isu ini supaya tersampaikan tujuan 3.0 yaitu 2030 tidak ada penularan baru, infeksi baru bisa tercapai, tidak ada kematian itu bisa tercapai. Nah, kalau untuk bagaimana sih apa yang bisa dilakukan? Pemerintah Jakarta ini bisa dilakukan inovasi seperti apa? Kita Jakarta dan terbuka untuk melakukan diskusi-diskusi dan koordinasi untuk menghadirkan edukasi kepada masyarakat. Bisa dilihat juga contohnya kayak beberapa program yang ada di Pemerintah Jakarta. Itu selain tadi pemerintahan website, ada juga program Pemerintah Jakarta TV. Pemerintah Jakarta TV itu dia ada website-nya. Namun untuk lebih gampangnya bisa akses melalui YouTube. Saat ini yang tadi diinfokan Ibu Asisten Kesra, ya, ada acara di PKK yang dihadiri Ibu BJ. Itu teman-teman Pemerintah Jakarta TV yang memang memfasilitasi untuk live streaming. Jadi itu salah satu saluran yang bisa dilakukan untuk menyampaikan informasi. Bisa juga yang kita juga sudah memiliki podcast. Sudah beberapa kali melakukan podcast dan juga produksi program tematik. Tadi dilihat ada jurnal publisiri, ada Posapa, ada Wajah Jakarta dan ada konten. Jadi memang isunya terkaitnya apa, yang bisa terkait dengan cara apa itu bisa dikasih sesuai dengan. Dan kita open to discuss bagaimana yang bisa. Nah, selain itu boleh untuk mengamplify konten-konten yang sudah diproduksi baik itu oleh Pemerintah Jakarta ataupun mungkin dinas terkait juga yang ingin kolaborasi, kita memiliki media sosial. Ya, media sosial kita cukup aktif. Ada sampai terakhir ini trends kemarin muncul kita langsung. Kenapa itu? Supaya edukasi dan konten-konten ini kita tidak tertinggal untuk menyampaikannya kepada masyarakat yang aktif juga, khususnya milenial dan Gen Z yang memang aktif secara media sosial, sehingga tujuan-tujuan untuk menyampaikan informasi dan edukasi ini tercapai secara luas. Kalau dari segi Pemerintah Jakarta mungkin itu bisa saja. Mungkin kalau saya secara melihat media nasional itu banyak sekali yang bisa dimanfaatkan bagus sekali. Tadi kalau dari segi penduduknya dari segi TV swasta kalau saya lihat di program-program seperti sinetron sebenarnya ada yang namanya built-in. Itu sebenarnya kalau dari lembaga terkait KPAP bisa masuk ke sana mungkin bisa masuk ke dalam konten-konten yang itu disebutkan pada
bisa kita lakukan kita Jakarta dan Dinas Kominfotik sangat terbuka untuk memberikan edukasi informasi terkait isu-isu HIV pada anak di DKI Jakarta khusus. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Kalau bisa Jakarta ada ya, karena mana media dan sebagainya, nanti kita akan diskusi nih media-media yang hadir ya. Kita pengen tahu juga pernah nggak sih bicara tentang HIV dan AIDS khususnya untuk anak. Oke, selanjutnya. Ada yang nggak terbuka. Oke, selanjutnya ini adalah salah satu LSM yang ada di DKI Jakarta yang biasa bicara tentang mendampingi ya, untuk jangkau anak juga, ada Lentera Anak Pelangi ya. Nanti kita akan banyak tahu apa yang sudah dilakukan Lentera Anak Pelangi, berapa sih dampingan anaknya ya, dan dukungan-dukungannya dari mana saja. Pernahkah juga melibatkan media ya terkait dengan penanggulangan untuk anak. Nah, Riana itu silakan. Ya, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih KPAP untuk kesempatannya kami berbagi informasi di sini dan memperkenalkan diri terkait dengan lembaga kami dan program-program kami. Ya, perkenalkan saya Riyama, saya program manajer di Lentera Anak Pelangi. Saya akan menjelaskan memperkenalkan sedikit tentang Lentera Anak Pelangi. Saya ambil tema hari ini adalah mendukung anak dengan HIV. Jadi saya berharap bahwa teman-teman media melalui pemberitaannya nanti juga bisa apa yang disampaikan, apa yang diberitakan adalah dalam rangka untuk mendukung anak yang hidup dengan HIV. Next lagi. Ya, Lentera Anak Pelangi berdiri sejak 2009 dan hingga hari ini kami sudah 14 tahun. Kemudian tentang LAP-nya. Balik sebelah, balik lagi Mbak. Ya, teman-teman, di beberapa slide saya akan ada beberapa foto. Fotonya cukup amat, tapi kami punya kebijakan bahwa kalau misalnya ada foto-foto yang kami paparkan di sini, penggunaannya harus berdasarkan persetujuan LAP. Jadi mohon tidak untuk digunakan untuk kepentingan media Bapak Ibu, teman-teman semua. Tapi secara slide presentasi silakan, tapi kalau capture foto khususnya itu kita mohon maaf harus melalui izin terlebih dahulu. Ya, next. Nah, LAP adalah organisasi yang selama ini sangat fokus pada pendampingan dan dukungan anak dengan HIV. Kami sudah 14 tahun. Misi kami adalah untuk menjadi penyedia layanan multidisiplin yang berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup anak yang hidup dengan HIV. Nah, ternyata selama 14 tahun ini yang kami dampingi tidak hanya anak-anak, tapi mereka karena pengobatan dan terapi ARV yang dikonsumsi, mereka beranjak remaja dan ada yang sudah dewasa. Jadi program-program kami pun akhirnya disesuaikan lagi, bukan hanya untuk anak, tapi ada yang spesifik untuk remaja. Kemudian misi kami yang pertama adalah mengurangi mobilitas dan mortalitas anak dan remaja yang hidup dengan HIV melalui peningkatan kualitas kesehatan dan gizi serta pemantauan kepatuhan terapi ARV. Yang kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan psikososial anak, remaja dan keluarga melalui kelompok guru mas daya, konseling serta pendidikan keterampilan hidup dan karakter moral. Yang ketiga adalah melakukan advokasi dalam memitigasi dampak HIV pada anak-anak dan keluarganya. Kami tidak hanya untuk dari misinya tidak hanya beruntuk kepada anak, tapi juga keluarganya. Artinya anak tidak bisa terlepas dari keluarganya. Profil penerima manfaat LAP dari 2009 hingga saat ini yang kami dampingi usia 0 sampai 21 tahun, kami sudah mendampingi lebih dari 300 keluarga. Ini data 2022, 70% di antara mereka adalah anak-anak yang dengan kondisi rentan dan yang tergantung. Kemudian 95% mereka
yang kami dampingi adalah anak-anak dari keluarga dengan ekonomi rendah. Ya, karena situasi pandemi COVID, akhirnya beberapa program kami harus sesuaikan. Kami lakukan secara online dan program online itu bisa menjangkau anak-anak dan remaja dari luar Jakarta, sehingga saat ini kami juga mendampingi beberapa anak-anak yang berasal dari Medan, Jawa, Bali, dan Surabaya, dan beberapa tempat lainnya. Next. Ya, ini adalah jumlah dampingan kami di Jakarta, di Jabodetabek. Saat ini kami mendampingi 133 anak dan remaja usia 2-21 tahun, 16 anak diantaranya usia 2-6 tahun, 65 anak usia 7-13 tahun, dan 52 orang remaja usia 14-21 tahun. 69 diantaranya perempuan dan 64 diantaranya laki-laki. Tahun ini kami baru saja menerima 16 anak dan remaja yang kami dampingi di tahun 2023. Bapak Ibu, ini hanya 133 anak yang bisa kami dampingi dengan kapasitas kami. Namun kalau misalnya melihat data jumlah anak dengan HIV yang ada di Jakarta itu ada 1000-an lebih. Nanti datanya boleh dilihat ke Dinas Kesehatan, dan ini hanya 1%-an yang bisa kami jangkau. Teman-teman LSM lain mungkin juga sudah melakukan penjangkauan kepada mereka untuk memberi dukungan yang dibutuhkan juga. Namun kita belum bisa tahu berapa anak-anak yang sebenarnya sudah mendapatkan layanan-layanan psikososial, misalnya mendapatkan dukungan dari pemerintah seperti itu. Tapi saya yakin mereka sudah mengakses layanan yang sedikit lebih itu, sudah mengakses layanan makanya terdata. Namun seberapa besar mereka mendapat dukungan dari pemerintah maupun dukungan masyarakat, itu yang perlu kita telusuri lebih lanjut. Seperti apa program-program, seperti apa layanan-layanan menjangkau mendukung anak yang hidup dengan HIV. Kemudian, ya, kalau mengenal kami, maka bisa dilihat dari program dan layanan yang tersedia. Beberapa program kami ada 5 pilar yang utama dari program dan layanan kami. Yang pertama adalah pendampingan di rumah dan pemberian nutrisi. Yang kedua itu adalah pendampingan di rumah sakit dan dukungan medis. Yang ketiga adalah dukungan psikososial. Yang keempat adalah pendidikan keterampilan hidup dan pengembangan karakter moral. Yang kelima adalah advokasi dan peningkatan kesadaran. Kami juga sedang mengembangkan program untuk remaja, Youth Care and Leadership Program. Apa saja sih yang kami lakukan? Pada program yang pertama itu kunjungan rumah dan pemberian nutrisi. Banyak hal yang bisa disampaikan kepada keluarga maupun anak terkait dengan bagaimana perawatan kesehatan, bagaimana kebersihan, kemudian juga kita bisa mengedukasi keluarga terkait dengan berbagai hal terkait dengan kesehatan anak dan bagaimana agar anak-anak mendapat dukungan yang cukup gitu dari keluarga. Kemudian juga kita LAP membantu anak-anak dan keluarga dengan menyalurkan nutrisi berupa susu ataupun makanan sehat ataupun vitamin yang kami dapatkan dari donatur-donatur juga, dan itu bukanlah dari donatur yang besar, tapi bisa jadi donatur personal atau CSR kecil. Jadi memang dukungan nutrisi untuk anak dengan HIV itu tidak ada sumber yang cukup besar ya yang bisa dimanfaatkan, tapi kami mencoba untuk menggalang berbagai bantuan yang bisa kami kumpulkan untuk mendukung nutrisi anak yang hidup dengan HIV. Kemudian kami juga melakukan kunjungan pendampingan di rumah sakit. Tujuannya adalah untuk memastikan agar anak-anak ini tetap bisa mengakses layanan kesehatan, kepatuhan terapinya juga baik. Kemudian kami juga membantu keluarga yang seringkali ada nenek atau tante yang mungkin pemahaman mereka terkait dengan akses layanan ataupun terkait dengan HIV-nya sendiri itu kurang, sehingga mereka membutuhkan bantuan untuk memahami bagaimana pengaksesan layanan kesehatan. Selain itu kami juga membantu mereka keluarga untuk merencanakan bagaimana
Kemudian kami ada rumah sebuah sosial yang banyak sekali kegiatannya, tapi beberapa program yang kami yang tersedia di dalam layanan psikososial kami yaitu pertama itu konseling untuk anak maupun remaja dan keluarganya. Kemudian kami juga memfasilitasi berupa kelompok rumah saya untuk caregiver, untuk remaja dan untuk terlibat dari anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian anak dengan disabilitas ya. Kemudian ada juga program sekolah LAP yang kami selenggarakan. Pasti mengganggu anak maupun keluarga terkait dengan lingkungan sosial yang tidak mendukung tersebut. Kemudian ya, bagi kami dukungan psikososial itu penting. Alasannya apa? Tentu saja banyak sekali karena anak dengan HIV dan keluarganya pasti menghadapi banyak masalah sehingga perlu dibantu untuk mengatasinya. Kemudian perlu dibangun juga support system agar mereka tidak merasa sendiri. Selain itu juga dengan dukungan psikososial kita juga membangun ruang untuk mereka bisa saling berbagi dan mendukung sehingga mereka bisa berdaya. Kemudian juga harapannya melalui dukungan psikososial dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan psikososial anak dan mencegah serta mengurangi resiko masalah-masalah kesehatan mental. Lalu ya, kita berharap teman-teman media sebelum memberitakan sesuatu sebaiknya mengetahui terlebih dahulu informasi yang benar, yang tepat terkait dengan apa yang akan diberitakan. Misalnya HIV. Jadi harus tahu dulu nih bagaimana HIV itu apa sih, seperti apa sih, kemudian anak yang hidup dengan HIV itu seperti apa sih. Nah, dengan begitu harapannya ketika pemberitaannya dimuat bisa mendukung untuk menghapuskan stigma dan diskriminasi. Jangan jadi pemberitaan media justru menguatkan stigma dan diskriminasi yang ada di masyarakat. Kemudian ketika itu pemberitaannya terkait dengan anak, hati-hati. Jangan sampai apa yang diberitakan justru jadi mengeksploitasi anak. Karena apa? Biasanya, ada anak misalnya di Samosir, diketahui didiskriminasi, dikeluarkan dari kampung baru gitu. Kemudian ya, di sini kami sampaikan harus benar sejak pikiran. Kenapa? Karena apa yang teman-teman pahami itu tentu akan mempengaruhi bagaimana melihat anak yang hidup dengan HIV. Nah, cara pertamanya adalah penggunaan terminologi yang tepat. Misalnya, ketika kita bilang HIV/AIDS, tadi Bu Dokter udah bilang HIV/AIDS itu berbeda dengan HIV. Jadi teman-teman media bisa menggunakan terminologi yang tepat ketika memberitakan tentang HIV maupun tentang anak dengan HIV. Nah, ya karena mendukung anak dengan HIV karena wajib untuk melindungi warga negaranya, terutama anak-anak yang merupakan generasi bangsa. Dan pemerintah itu punya banyak sarana layanan untuk mengedukasi masyarakat. Mereka bisa punya yang bisa saling memberi 15 itu guidelines yang terbaru, atau bisa lihat di cdc.gov/HIV-together ini ya. Nah, misalnya ini yang sering kita lihat di media, menginformasikan tentang HIV itu dengan bahasa korban AIDS, penderita AIDS, terjangkit, penyandang, pengidap HIV, garis miring AIDS atau pandangannya. Dan ini bagi orang yang hidup dengan HIV juga seperti menyiratkan mereka tuh nggak berdaya gitu. Saya pasien, merasa bahwa dia pasien, padahal pasien itu kan adanya di rumah sakit misalnya gitu, di layanan kesehatan. Ketika dia ada di tengah-tengah kita, dia bukan pasien gitu. Kemudian istilah-istilah yang tidak tepat itu membuat mereka merasa tidak punya kendali pada dalam hidupnya. Padahal ketika mereka berusaha minum obat dengan teratur, mereka bisa sehat dan melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, apa yang disarankan? Kita menyebutkan orang yang hidup dengan HIV, ya udah sebutkanlah mereka orang yang hidup dengan HIV. Kemudian, nah, next, lalu apa pesan yang mau kami sampaikan? Ketika kita memberitakan tentang anak yang hidup dengan HIV, hormati dan lindungilah hak anak yang hidup dengan HIV. Lihat kepentingan anaknya. Gimana caranya dalam penggunaan nama? Jangan dibuat nama aslinya, atau misalnya namanya si A, tapi sebutlah misalnya nama samaran. Bukanlah mereka dengan nama yang bisa kita
kita buat gitu dengan menjelaskan bahwa itu adalah nama samaran, itu akan lebih baik. Kemudian wajah akan bisa sharing ya cerita-cerita gitu kan, apa yang dihadapi dan sebagainya, dan apa yang harus dilakukan pesan ke depannya. Di sini ada teman-teman OPD, ada teman-teman LSM, ada teman-teman media. Silakan Mbak. Tadi saat dipanggil nama saya, sebenarnya saya mau menyebutkan nama samaran, tapi Bapak Ibu udah sebut nama saya, Santi ya sudah, oke. Jadi saya menghadiri dalam kegiatan isi IPS itu, saya tertular dari suami saya, saat ini sudah almarhum. Saya terinfeksi HIV dari sudah 15 tahun, dan saya mempunyai anak pertama positif dan yang kedua negatif. Jadi awal pertama itu saya mengetahui saat suami saya dirawat di salah satu rumah sakit di Jakarta Timur, di Rumah Sakit Udan Sawit. Saat itu memang disuruh tes, dan saat itu saya memang tidak menerima, dan saya tidak mengetahui kalau suami saya HIV. Nah, saya suruh tes HIV, akhirnya ketahuan saya positif, dan saya saat itu merasa hancur gitu hati saya. Terus anak saya pas memang sudah lahir dalam saat itu umur 7 bulan. Di 2008 itu di bulan Juni suami saya akhirnya meninggal. Dia terus berjamur, terus kondisi fisiknya juga, perkembangan tubuhnya juga nggak bagus gitu, di umurnya. Terus akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Saat itu memang saya tidak memberitahukan riwayat suami saya karena adanya stigma waktu itu. Memang suami saya bilang solusinya di tahun 2008 itu, 2008 akhirnya saya sudah memberitahukan gitu. Oke, terima kasih Mbak Santi ya. Kita foto dulu nih, biar semangat nih, biar ada dulu. Oke, ya kan. Nanti kalau ada yang mau nanya-nanya lebih detail. Gimana ya, rasanya tuh bangga sekali atas dedikasi Bu Vina. Terima kasih banyak untuk apa yang Bu Vina lakukan untuk adik-adik di Jakarta ya. Terima kasih banyak. Ini jadi info baru loh. Kadang beberapa dan mungkin aja memang seperti Bu Vina bilang, adik-adik kita ini banyak yang yatim piatu karena orang tuanya sudah meninggal karena AIDS ya. Dan anak-anak ini bagaimana supaya tetap harus hidup, dan kemudian yang mendampingi juga kadang-kadang juga sudah nggak baik. Tadi cerita kalau yang mendampingi neneknya dan yang sempat lupa ngasih mungkin obat itu dengan di bawah Bu Vina kayak akan makin sehat untuk adik-adik gitu. Oke, Bu Vina makasih banyak, ini masukannya banyak sekali. Untuk pemeriksaan bidang praktek mandiri, memang kita dari kesehatan ibu itu punya jejaring ya, bidang praktek mandiri semua selalu berkoordinasi dengan bidan di puskesmas terkait mulai pemeriksaan ibu hamilnya, terkait pemberian vaksinnya gitu. Tapi memang ada beberapa pemeriksaan yang memang agak berbeda perlakuannya. Mungkin kalau misalnya darah untuk HIV ada yang di sentrifuge dulu, ada yang bisa pakai darah kapiler, ada yang harus di sentrifuge dulu menggunakan alat sentrifuge. Itu mungkin pertimbangan kenapa sebaiknya disarankan dirujuk ke puskesmas. Tapi ini akan kasih masukan, kami mengupayakan gimana kira-kira yang lebih memudahkan untuk teman-teman bidan praktek swasta untuk bisa melakukan pemeriksaan. Pakai aktif ya? Nanti aku minta nama dokter ya. Mangga boleh. Nanti karena ini 3 pemeriksaannya HIV, hepatitis, sama sifilis, jadi mungkin pertimbangannya. Tapi ada beberapa puskesmas yang pakainya sistemnya goblet. Jadi goblet ini darahnya yang diantar ke puskesmas gitu. Jadi Itu dia yang gak nyampe. oh gitu. Udah mau pasiennya. Oh, enggak boleh darahnya diambil tetap di bidan, tapi darahnya dibawa ke puskesmas. Pokoknya dengan berbagai alasan saya nggak mau, saya udah percaya sama bidan Vina. Oh gitu. Siap. Kalau gitu nanti berarti teman-teman di daerah itu kecamatan? Saya di barat. Tidak. Tambora. Nanti mungkin kita info ke teman-teman Tambora kira-kira gimana yang bisa memudahkan para ibu hamil ini supaya bisa tetap di screening. Kalau bisa jangan Tambora aja, kalau bisa DKI Jakarta. Siap Ibu. Insya Allah nanti disampaikan ke pimpinan ya masyarakat. Kemudian untuk catat apakah sudah 100%? Kami memang mengikat untuk calon pengantin yang mengurus surat izin menikah di PTSP DKI Jakarta. Jika memang dia pendatang kemudian sudah dapat posisi, sudah dapat surat pengantar
Bu Tiara ya yang bertanya? Iya, desainer ya. Untuk bertanya tadi 79.000 ini apakah semuanya hidup? Jadi 79.000 ini memang berdasarkan HIV positif yang kami temukan. Kemudian dari HIV positif ini ada yang meninggal sebanyak 6.573. Kemudian ada yang lost to follow up, jadi memang hilang, statusnya tidak diketahui 9.811. Kemudian ada juga yang rujuk keluar, jadi tidak melakukan pengobatan di DKI Jakarta sebanyak 22.467. Dan sekarang yang masih pengobatan di DKI Jakarta ada 33.590 gitu, yang masih pengobatan di DKI Jakarta. Seperti itu untuk angkanya. Pemeriksaan berapa bulan sekali? Jadi kita punya dua kelompok. Kita punya kelompok populasi kunci dan populasi khusus, juga populasi umum. Kalau populasi kunci ini adalah orang-orang yang karena perilakunya mudah tertular HIV gitu. Pertama dari perilaku seksualnya atau perilaku menggunakan kondom. Jadi populasi ini adalah wanita pekerja seks, laki-laki seks dengan laki-laki, terus wanita pria atau transgender, dan yang terakhir adalah pengguna narkoba suntik. Ini populasi kunci. Kalau populasi kunci kita sarankan 3 bulan sekali melakukan pemeriksaan. Termasuk juga pasangan diskordan. Kalau kita bilang pasangan diskordan adalah salah satunya positif. Jika misalnya istrinya positif, maka suaminya wajib 3 bulan sekali melakukan pemeriksaan, atau sebaliknya. Itu juga kayak gitu. Terus kemudian kalau populasi rentan, misalnya seperti tadi ibu hamil, terus kemudian pasien TB, pasien IMS, terus kemudian kenapa sih semua pasien TB wajib kita periksa HIV? Jadi kita punya standar pelayanan minimal di bidang kesehatan. Selain populasi kunci tadi, kita juga melakukan pemeriksaan untuk populasi khusus, yaitu pasien TB. Kenapa pasien TB kita periksa? Karena ternyata infeksi oportunistik terbesar pada HIV adalah TB. Jadi kalau dia HIV itu menyerang daya tahan tubuh yang turun, jadi kena gampang, kena sakit macam-macam. Ketemu orang TB, kita yang sehat punya daya tahan tubuh baik supaya kita nggak berkembang si TB-nya. Nah kalau misalnya orang dengan HIV positif ini malah jadi berkembang si TB-nya. Jadi itu kenapa kita periksakan. Kemudian pasien dengan infeksi menular seksual, misalnya pasien dengan gonore, pasien dengan organ kencing nanah gitu ya, atau pemutihan yang berlebih tapi mengarah ke infeksi menular, itu kita wajib pemeriksaan HIV juga. Kemudian ibu hamil kenapa kita periksa? Karena dia bisa menularkan pada bayinya gitu. Terus sama warga binaan pemasyarakatan juga kita periksa, karena dia dalam waktu yang sama bersama dengan laki-laki gitu ya, kemungkinan hubungan seksualnya juga berbeda, karena memang paling banyak penularan HIV ini terjadi pada kelompok populasi laki-laki seks dengan laki-laki gitu. Itu paling tinggi. Itu kenapa di binaan masyarakat juga kita lakukan pemeriksaan begitu. Mungkin itu Ibu kalau misalnya untuk durasi pemeriksaan. Oke, terima kasih ya. Ya, kita kasih satu ya. Mbak Dewi dari KPK ya. Nama saya Bidan Vina. Saya dari Yayasan Vina Smart Era. Kami menangani anak-anak yang terinfeksi HIV. Kami berada di Jakarta Barat, tepatnya di Jembatan 5. Sekarang ada 10 anak di tempat kita. Bahkan baru beberapa bulan lalu ada anak yang dirujuk ke kita umur 2 tahun dalam kondisi AIDS. Tapi sekarang kondisi mereka oke. Bahkan satu di antara anak-anak kami yang berumur 18 tahun sudah diterima di Akademi Keperawatan. Tepuk tangan dong. Mungkin terbaik. Mereka tinggal di satu tempat. Jadi mereka ada di asrama kita. Jadi mereka itu minum obat tepat waktu jam 6 ya. Kita ke depan satu hari mereka sudah tidak di tempat kita lagi. Kedisiplinan minum obat tadi itu sudah tertanam. Kemarin itu pas lagi liburan, anak-anak kami perbolehkan pulang ke tempat nenek, kakek, paman, bibi, karena 99% yang ada di tempat kita adalah anak-anak yatim piatu. Mereka baru beberapa hari pulang ke rumah, ada 3 yang masuk rumah sakit, 2 dirawat, 1 masuk ICU. Berarti kan pola nutrisi
nih, wajib ke puskesmas kecamatan untuk periksa triple eliminasi. Mereka nggak nyampe. Alasan mereka, saya kan kerja, saya kan ini, saya kan itu, segala macam alasan. Jadi mereka nggak sampai dan tidak terperiksa akhirnya. Terus terang aja, memang sudah beberapa teman-teman di DKI Jakarta sudah melakukan pemeriksaan triple eliminasi. Tetapi mungkin karena dari atasnya kurang, dan juga ibunya bekerja di Jakarta, bilangnya sih kerja kantoran, ternyata dia kerja di prostitusi. Anaknya lahir positif. Jadi beda ya penularan orang Jakarta. Dulu ayahnya pemuda jarum suntik. Kalau dari anak-anak, saya lantai 4, jadi enak banget saya teriaknya obat. Nah, terus saya bikin CCTV. Saya bilang, selain bilang sama Mbok, sama asisten yang satu lagi, kamu kasih tahu juga ke CCTV. Kadang-kadang kan saya nggak di rumah kayak gini kan. Nah, saya bisa pantau, nggak bisa bohong. Saya makan obat, ya dia makan. Nah itu, jadi harapan saya, apa tadi saya mau ngomong apa tadi ya? Kok jadi lupa? Faktor usia, ini faktor usia nih. Jadi harapannya kalau bisa Bidang swasta yang ada di lokasi kecamatan itu seperti apa? Tahan dulu ya di jawabannya ya. Ada lagi? Satu? Dari medianya sendiri nih. Selamat siang Ibu. Tadi ibunya namanya siapa ya? Ibu Santi. Ibu Santi. Ibu Santi, aku dari kompas.com. Namaku Sena. Aku mau nanya sedikit nih, barangkali Ibu berkenan untuk sharing gitu ya. Untuk anak dengan HIV kan mungkin kalau anak harus pelan-pelan juga ya untuk memberi edukasi gitu. Bagaimana mungkin di sekolahnya, lingkungannya, mungkin ada teman-temannya yang belum paham kayak gitu. Gimana sih cara ibu sebagai orang tua tuh ngasih tahu edukasi untuk kayak nanti kalau misalnya teman-teman yang tanya, kamu jelasinnya tuh seperti ini gitu, apa sih yang diajarin gitu ke anak gitu, itu aja sih. Dari mana? Selamat siang, saya Tiara dari cnnindonesia.com. Pertanyaan pertama untuk Mbak Santi, mungkin melanjutkan pertanyaan dari rekan Kompas. Ini kan waktu anaknya ketahuan kena HIV juga tahun 2008 berarti kan ya? Setelah mbaknya ikut melakukan pemeriksaan. Nah itu ketika tahu, apa sih yang langsung dilakukan terhadap anak? Kemudian ketika dia udah mulai beranjak dewasa, itu gimana sih penanganannya? Apakah ada perlawanan dari dia, kayak kenapa sih saya harus sakit seperti itu? Mungkin boleh diceritakan cara penerimaan dia sendiri. Kemudian untuk dokter, saya mau tanya, ini kan di Jakarta termasuk tinggi ya kasusnya, meskipun memang banyak yang sudah tertangani gitu. Nah itu untuk pemeriksaannya sendiri secara kontinu berapa bulan ya untuk kayak pemeriksaan masyarakat, cara apa ngasih taunya ke masyarakat kayak seperti apa. Kemudian juga untuk yang 79.000 itu, apakah itu data yang memang masih aktif atau ada yang sudah meninggal atau memang data baru atau bagaimana? Dan penambahannya itu dari tahun 2002 ke 2003 per Maret itu ada total berapa ya? Terima kasih. Karena itu obat cantik dan kulit kamu bagus gitu. Itu waktu umur 7 tahun dia udah mulai menanyakan itu. Nah ketika umur sekitar 9 atau 10 tahun dia menanyakan lagi, "Mah aku bosan minum obat mulu, kenapa sih minum obat?" Sedangkan saya punya adik gitu yang memang tidak terlalu jauh usianya, jadi bibidilah aja nggak minum obat tetap hitam kulitnya gitu. Dia menerima statusnya dan dia bisa menjaga dirinya. Dan ini kayak saya lagi juga buat anak saya kasih jawaban ke anak saya karena masih kecil ya. "Mama, apakah kamu minum obat dulu tiap hari?" Itu pertanyaannya yang membuat saya tuh untuk apa yang Bu Vena lakukan untuk adik-adik di Jakarta ya. Terima kasih banyaknya. Jadi info baru dong. Ada beberapa dan mungkin aja memang seperti Bu Vena bilang, adik-adik kita ini banyak yang yatim piatu karena orang tuanya sudah meninggal karena AIDS-nya, dan anak-anak ini bagaimana supaya tetap harus
hidup, dan kemudian yang mendampingi juga kadang-kadang juga sudah kita dari kesehatan ibu itu punya jejaring ya, bidang praktek mandiri semua selalu berkoordinasi dengan bidan di puskesmas terkait mulai pemeriksaan ibu hamilnya, terkait pemberian vaksinnya gitu. Tapi memang ada beberapa pemeriksaan yang memang agak berbeda perlakuannya. Mungkin kalau misalnya darah untuk HIV ada yang di sentrifuge dulu, ada yang bisa pakai darah kapiler, ada yang harus di sentrifuge dulu menggunakan alat sentrifuge. Itu mungkin pertimbangan kenapa sebaiknya pertama dari perilaku seksualnya atau perilaku menggunakan narkoba. Jadi populasi ini adalah wanita pekerja seks, laki-laki seks dengan laki-laki, terus wanita pria atau transgender, dan yang terakhir adalah pengguna narkoba suntik. Ini populasi kunci. Kalau populasi kunci kita sarankan 3 bulan sekali melakukan pemeriksaan. Termasuk juga pasangan diskordan. Kalau kita bilang pasangan diskordan adalah salah satunya positif jika untuk populasi khusus. Yaitu pasien tinggi. Kenapa pasien tinggi kita periksa? Karena ternyata infeksi oportunistik terbesar pada HIV adalah tinggi. Jadi kalau dia HIV itu menyerang daya tahan tubuhnya turun, jadi gampang kena sakit macam-macam. Ketemu orang tinggi, kita yang sehat punya daya tahan tubuh baik supaya kita nggak berkembang segininya. Nah kalau misalnya orang dengan HIV positif ini malah jadi berkembang tingginya. Nah, jadi itu kenapa kita periksakan. Tapi mengalami infeksi normal itu kita wajib memeriksa HIV juga. Kemudian ibu hamil kenapa kita periksa? Karena ini disebabkan pada bayinya. Terus sama wanita dengan laki-laki gitu ya, kemungkinan hubungan seksual itu berbeda karena memang paling banyak penularan HIV ini terjadi pada ibu. Mungkin itu ibu kalau jelas kalau kita. Oke, terima kasih. Atau dari media juga ada mau dapat topik dari KPA? Sakti, oh saya dengan Bina. Sakti, saya kreatif tapi bulan saya menangkapnya ada satu proses yang positif. Nah berdasarkan itu saya ingin mendapat pendapat ibu ya. Kalau misalnya saat ini ada orang yang mengalami kejadian seperti itu, punya anak yang kemudian diketahui HIV positif, apa yang kebetulan memang saya juga mempunyai teman yang sama dengan status seperti saya juga dan mempunyai anak yang positif, dan kita sharing aja gitu. Gimana sih cara kamu maksudnya menjelaskan ke anaknya untuk statusnya gitu. Semua itu persiapan dari orang tua gitu. Dan persiapan juga bagaimana si anak ini mau menerima dengan statusnya gitu. Dan kita punya apa sih target gitu, di umur berapa anak ini bisa menjaga rahasia, atau enggak nanti kamu bisa tes dulu anaknya bisa nggak dijaga rahasia gitu. Entah apalah gitu. Ketika memang si anak bisa menjaga rahasia, baru kita menjelaskan ke anak ini apa kalau misalkan ada pertanyaan, kenapa aku harus minum obat. Nah, kita kan nggak mungkin berbohong terus gitu Pak. Kalau obat ini obat cantik lah, obat apalah segala macam supaya kulitnya bagus lah gitu. Kita nggak akan menjelaskan itu terus-terusan gitu. Dan dia harus tahu dengan statusnya dia. Gitu. Jadi memang awalnya agak berat juga gitu ya kan untuk memberitahukan gitu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa media punya peran besar untuk menghapuskan stigma dan diskriminasi. Jadi harapannya teman-teman media bisa menginformasikan dengan tepat tentang HIV, tentang orang dengan HIV, anak dengan HIV, agar stigma dan diskriminasi di masyarakat tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi. Terima kasih. Oke, silakan Dr. Tia. Memang kami butuh sekali bantuan dari teman-teman media untuk menyebarkan informasi yang benar, menyebarkan informasi yang valid gitu. Menyampaikan kalau misalnya HIV ini, tadi sampaikan juga HIV itu berbeda dengan AIDS. HIV adalah orang dengan HIV itu berarti dia punya virus dalam tubuhnya tetapi tidak sampai AIDS. Kalau AIDS itu adalah kumpulan gejala yang disebabkan oleh virus HIV. Jadi kalau misalnya tetap dia minum obat dengan rutin, dia tetap bisa kayak kita. Tidak mudah menjadi orang dengan HIV. Orang HIV ini dia
dia harus minum obat di jam yang sama setiap harinya seumur hidup dia. Coba kita bayangkan kita batuk pilek minum obat 3 hari aja kadang-kadang nggak selesai itu 3 hari, ada yang kelupaan gitu. Teman-teman HIV ini luar biasa. Sebenarnya kalau dipikir sama juga seperti penyakit tidak menular yang lain seperti diabetes ya, minum obat tiap hari. Jadi itu sebenarnya sama aja. HIV ini bahkan kalau kita bilang iya penyakit menular, tapi menularnya dengan cara yang baik sebenarnya. Maksudnya gini, kalau COVID kita ngobrol langsung ketularan, HIV nggak semudah itu menularkannya. Gitu. Jadi ada saat-saat tertentu, ada waktu-waktu tertentu, ada perilaku tertentu yang bisa menularkan. Jadi nggak semudah itu menularkannya. Jadi pastinya sih lebih ke gini ya. Kita jauhi penyakitnya, bukan orangnya, gitu ya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Kalau dari saya kan mewakili mungkin sedikitnya mewakili teman-teman media juga. Kata kuncinya sih sebenarnya edukasi. Ya, ini memang PR bersama, nggak cuma KPAP, nggak cuma media, tapi mungkin juga melibatkan dinas lain selain dinas kesehatan juga, karena ini tadi hak pendidikan pastinya juga akan melibatkan dunia pendidikan, dalam hal ini dinas terkait. Bisa juga penyuluhan melalui mungkin dik mental atau yang lainnya juga, bahkan bisa sampai ke dinas sosial juga. Jadi menurut saya memang edukasi ini perlu ditekankan supaya pesan-pesan yang ingin kita sampaikan pada hari ini itu nanti terus sustain berkesinambungan sampai kita mencapai 3-0 yang kita inginkan tadi, bahwa memang semua orang ini memiliki hak yang sama meski membawa HIV di dalam dirinya. Gitu. Kita sedapat mungkin bersinergi dan berkolaborasi untuk terus menyampaikan edukasi, komunikasi yang positif, ya, untuk supaya kita bisa mencapai tujuan keadilan ini bersama-sama. Oke, terima kasih. Itu. Terima kasih. Tepuk tangan buat teman-teman. Kemarin sampai selesai. Sampai selesai di sini. Kemarin. Tadi ada testimoni dari tapi nama sebenarnya kan Bu ini nama samaran kan ya Bu Santi. Kalau bisa disamakan. Kemudian walaupun dia ada di dalam tadi ya Pak, tapi kalau yang bersama tadi ada ya? Makanan vitamin itu langsung dibuka itu